Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kamong ing surat Al-Asri, surat kaping 103 mong telung ayat cacahe kepisan tegesipun demi wektu utawi wanci mengkono wertinira wigatine wektu datang ngomongake asan hajine wektu yeti tanpa upami yo kongsi tanpa guna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Pieng, Bapak beserta jajaran, yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Pieng beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Pieng beserta jajarannya, yang kami hormati Kokam pakainya cabang juga cabang Pieng beserta jajarannya, saudara kami yang kami sayangi pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Pieng, juga warga Muhammadiyah dan Aisyah Pieng yang insya Allah pada malam hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kawan-kawan saya dari AMS Tersono, PCPM Tersono, PCM Tersono, IPM Tersono, MDMC dan juga Lasisme Tersono yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita hingga detik ini kesehatan, nikmat iman, nikmat sempat. Alhamdulillah sehat semuanya nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Sehat badannya, sehat jiwanya, dompetnya juga sehat Ibu, Bapak, aman ya? Alhamdulillah. Teman-teman AMM sudah sampai di Pieng tadi, walaupun ada sedikit keterlambatan karena hujan, kita berteduh dulu. Alhamdulillah sampai sini semuanya sehat, walaupun ada satu dua yang agak masuk angin karena perbedaan cuaca mungkin ya, dan juga kehujanan tadi. Tapi alhamdulillah ada yang gatal-gatal juga tadi ya.
Alhamdulillah sudah sampai sini dengan sehat semuanya. Melihat Bapak Ibu serta kawan-kawan semua dengan wajah yang ceria, wajah-wajah calon surga, Masya Allah. Amin. Kami menjadi bersemangat. Wow, sampun dipun aturaken teman-teman kami dari AMM, dari Rasisme juga. Ucapan terima kasih kepada seluruh warga Muhammadiyah Dieng yang sudah menyambut kami dengan hangat, yang sudah rela, mungkin persiapannya sejak lama, Mbak. Kami berkoordinasi lewat WA dengan Mbak Lulu, mungkin Mas Abdul Aziz juga berkoordinasi sama Mas Fatin. Dari sebuah keinginan, rencana, kemudian terrealisasi hingga hari ini, alhamdulillah sekali, puji syukur yang tiada tara kami ucapkan kepada Allah, bahwa setiap pertemuan, setiap kejadian tidak lepas dari kehendaknya Allah. Wow, ingkang kula tembangake niku kinten-kinten napa Bu? Surat ingkang 103. Surat napa Bu? Pak? Al-Asri nggih. Al-Asri niku artosipun napa Bu? Demi waktu. Oh, teman-teman enten nggih. Demi waktu. Demi waktu niko. Kula yakin Bapak Ibu, teman-teman semua sudah hafal. Nek surat Al-Asri itu ada nasihatnya agar kita memanfaatkan waktu. Salah satunya adalah untuk apa? Orang yang bisa memanfaatkan waktu, orang yang akan beruntung adalah orang yang waktunya digunakan untuk yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh, kemudian tawasawil hak wa tawasawis shol. Tapi boten bab niku ingkang badhe kula dongengake. Salah satu cara kita untuk mengisi waktu supaya waktu itu bermanfaat adalah dengan merajut silaturahim. Laras Bu? Itu hal baik apa mboten? Nah, pantarane tiang tersono mboten tepan kali tiang Dieng. Mangke siapa tahu habis kegiatan touring ini ada yang dapat jodoh orang tersono. Ada orang tersono nanti yang akan jadi kader di Dieng. Ngoten apa Pak? Monggo nanti bisa ya, enggak apa-apa sambil bertahan. Oke? Nah, salah satu cara kita untuk memanfaatkan waktu adalah untuk bersilaturahim, merajut ukhuwah. Ukhuwah niku napa Pak? Bu. Ukhuwah niku napa Bu? Nyontek sithik iki. Ukhuwah niku adalah apa iki sing bahasa Arab? Ukhuwah itu artinya apa? Hah? Ukhuwah itu adalah persaudaraan. Kalau persaudaraan, kalau ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan dalam Islam. Maka menurut ini ya, sebentar saya bacakan dulu. Menurut agama Islam itu ukhuwah itu dibagi menjadi 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ukhuwah basyariah. Apa itu ukhuwah basyariah? Ukhuwah basyariah itu adalah hubungan persaudaraan sesama manusia. Tidak pandang organisasinya apa, tidak pandang laki-laki atau perempuan, tidak pandang sukunya apa, bahkan tidak memandang sujudnya
mau berdoanya kau menggenggam menangadahnya, tidak pada itu namanya ukhuwah basyariyah. Sesama warga negara Indonesia, entah itu beragama Islam, beragama Kristen, Katolik dan lain sebagainya, kita dianjurkan oleh agama Islam untuk tetap bersaudara secara kebangsaan. Itu namanya ukhuwah basyariyah. Harus tetap berbuat baik dalam hal-hal muamalah dunia, tapi bukan dalam hal akidah, tidak boleh dicampur adukan. Kemudian ukhuwah yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah berarti hubungan persaudaraan antar sesama umat Islam. Nah, beda organisasi tapi agamanya satu. Kita juga harus tetap berbuat baik. Gak usah terlalu mengedepankan perbedaan. Aku kunut, kau tidak. Aku tahlilan, kamu tahlil aja, gitu ya. Tidak memandang itu. Maka dengan orang-orang Islam yang berlainan organisasi, kita juga harus tetap menjalin hubungan persaudaraan. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah. Tadi ukhuwah basyariyah itu untuk manusia secara umum, maka ukhuwah watoniyah itu adalah hubungan antar sesama bangsa Indonesia. Tadi basyariyah itu bisa dengan orang luar negeri, lain bangsa, lain suku, lain negara. Tapi kalau ukhuwah watoniyah itu adalah hubungan sesama satu bangsa dan negara. Maka untuk menjalin ukhuwah itu, kami dari AMM Kersono untuk mempraktekkan juga praktek nyata emansipasi dan juga isu gender. Kalau di Muhammadiyah kan nggak apa-apa perempuan itu memberikan khutbah gitu ya, memberikan ceramah, nggak apa-apa gitu. Gini pembuatan bapak, ibu, makin dibuka. Nah, untuk mempraktekkan ukhuwah Islamiyah itu, apalagi kita satu organisasi Muhammadiyah, kami dari Tersono ini ingin pertama bersilaturahim, menjalin persaudaraan, kemudian ingin banyak belajar juga dari Tieng, bagaimana warga Muhammadiyah Tieng ini menjaga motivasi untuk tetap menjalankan roda dakwah di Tieng. Mungkin bisa nanti kami ambil pelajaran-pelajaran yang berharga dari sini. Kemudian kami selain itu juga ingin ada keterikatan antara Muhammadiyah Tersono dan pada umumnya dan juga Muhammadiyah Tieng. Ketika nanti kami jalan-jalan ke Wonosobo atau ke Dieng, ini kan kehujanan, bisa mampir kan ada yang dikenal gitu kan, itu minimalnya. Akan tapi lebih daripada itu, kita mungkin bisa bertukar ide, bertukar pendapat, bahkan nanti berkolaborasi dalam program-program dakwah dari pemuda, dari NA-nya juga, siapa tahu bisa lebih memudahkan kita untuk menjalankan roda dakwah Islam dalam Muhammadiyah. Mohon nanti Bapak Ibu teman-teman semua bisa menunjukkan kepada kami, memberikan pelajaran-pelajaran kepada kami. Mungkin yang tidak ada di Tersono bisa kami adopsi, kemudian yang di Tersono nanti kalau ada baik-baiknya juga bisa kita tularkan itu. Di sini termasuk ukhuwah Islamiyah. Ngantuk senang apa betul enten
lari-lari saking tersono. Remen apa boten kan? Tapi repot ya nggih, boten napa-napa. Kula doa yang mudah-mudahan keriuhan, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan perhatian dari teman-teman tiang, dari Bapak Ibu semua, Allah ganti dengan yang lebih baik, yang lebih berkah. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, untuk mengisi waktu selain tadi dengan ukhuwah Islamiyah ini, maka kita bisa memprioritaskan hal-hal yang paling penting dalam hidup kita. Kalau waktunya kita gunakan untuk banyak rebahan, ini kalau gadget alfa itu kadang kerjanya sambil scroll HP, sambil tiduran aja bisa menghasilkan uang. Tapi itu ada kurang baiknya, kurang bersosialisasi. Padahal saya pernah punya cerita seperti ini, Pak Bu. Jadi ada seorang bapak-bapak itu bercerita kepada saya. Beliau pergi ke bank untuk menarik uang dari ATM. Ditanyalah sama anaknya, Bapak kenapa semelantang dan segala mau ambil uang? Kan sekarang bayar-bayar bisa pakai QRIS dan lain sebagainya ya. Bisa tinggal transfer untuk bayar segala sesuatu, barang datang sendiri. Apa jawaban Bapak tersebut? Wahai anakku, tahu nggak kamu? Kalau aku pergi ke bank, nanti di jalan aku akan ketemu sama temanku SD, si A. Dia biasa pergi ke sawah jam-jam segitu, sawah yang ada di samping jalan, dan aku bisa menyapanya. Aku bisa ketemu tukang parkir dan aku bisa memberinya. Lalu aku bisa menyapa orang-orang lain desa yang aku kenal ataupun yang gak aku kenal ketika aku keluar rumah. Dan itu tidak akan tergantikan walaupun saya bisa melakukan apa yang kamu katakan dengan mentransfer, dengan membayar-bayar dengan QRIS, bertemu dengan orang, menyapa orang, kebahagiaannya tidak terganti. Itu wujud betapa ukhuwah itu ketika dijalin itu akan memberikan keberkahan. Mudah-mudahan ukhuwah kita pada malam hari ini juga akan membawa keberkahan yang banyak, tidak hanya untuk kami dari Tersono, tapi juga untuk teman-teman Bapak Ibu semua yang ada di Sami Pak Bu. Waktu ibu-ibu juga mungkin jam segini sebenarnya biasanya sudah sare, bapak-bapak pun sare pun capek dari pagi bekerja. Ibu-ibu juga sudah capek ngurus rumah, ngurus anak, masak dan lain sebagainya. Mireng enter lari-lari saking Tersono, AMM dari Tersono, Masya Allah, berbondong-bondong ke sini di samping ngantuk, tapi dengan semangat yang luar biasa. Itu termasuk sebuah keberkahan. Masih sehat Ibu? Sehat Pak? Berkah apa boten Pak? Yakinlah boten rugi Pak. Dados tetangan bapak-bapak mungkin masih ada yang lajang ini yang punya putra atau ibu-ibu yang punya putri, itu mas-mas muda juga banyak yang masih lajang. Siapa tahu ya? Antuk-antuk mas. Itu hanya tambahannya saja. Akan tetapi insya Allah jiwa-jiwa ruh-ruh yang satu jenis ini Allah kumpulkan dalam sebuah majelis, tidak lain maka Allah akan menurunkan malaikat rahmat kepada sisi kita ini. Pengen didoakan malaikat Bu Pak? Pengen gak? Insya Allah malam hari ini di majelis ilmu, di majelis silaturahim ini, Allah memandang kita dengan pandangan cinta, dengan pandangan yang kasih sayangnya.
Maka mudah-mudahan nanti ketika pulang dari sini Bapak Ibu semua sakit sare nyenyak, teman-teman dari Tersono juga bisa menikmati suhu dingin ya. Dingin itu nikmat, betul kata tadi Bapak BCM ya. Kalau masih bisa merasakan panas, merasakan dingin, berarti kita masih hidup ya. Nek pun boten ngerasakan atis, boten ngerasakan panas, berarti kita sudah mati rasa, tidak hidup. Maka untuk menghidupkan hati, kita kadang-kadang juga perlu untuk bermajelis ya. Kadang-kadang sing didongeng orang penting, kados kula sing didongeng sederhana, akan tapi ketika berjumpa berkumpul dengan teman-teman yang sejenis, yang ruh yang sejenis ini akan memberikan kebahagiaan tersendiri. Itulah yang namanya berkah ya. Hatinya mungkin kalau di rumah tasik mikir cuciannya tasik rokok Bu, dereng dilipeti kula tasik sekeranjang, tapi ketika berkumpul dengan teman-teman lupa nggih, lupa. Bapak-bapak mungkin nginjak badhe kemes, badhe macul tak nggih, untuk sesaat kita lupakan, berjumpa dengan kawan-kawan, berjumpa dengan lari-lari saking Tersono. Jadi misalnya nanti ada kurang sopannya, kami mewakili untuk memohon maaf kita nggih. Monggo untuk nanti dibimbing sareng-sareng. Kami berbahagia sekali di sini bisa merajut ukhuwah, bisa bersilaturahim dengan teman-teman, dengan semua. Ini adalah rahmat dari Allah, takdir dari Allah yang mempertemukan kita. Insya Allah ketika Allah mentakdirkan pasti akan membawa kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Satu sama lain pasti akan memberikan manfaatnya. Kalau hari ini belum terasa, insya Allah di lain akan terasa. Alhamdulillah, untung ya ketemu sama orang-orang Tersono. Untung ya, alhamdulillah ketemu sama orang-orang Tiyeng. Pasti segala sesuatu yang menyulitkan kita hari ini, insya Allah akan membuat kita tersenyum di lain hari. Salah satu cara memanfaatkan waktu bagi kita, mudah-mudahan Allah ridho. Dan untuk terakhir kalinya saya memohon doa untuk kami AMM Tersono semuanya ya, yang meliputi PCPM, PCNA, PCIPM, Lazismu, MDNC. Mohon doa dari Bapak Ibu dan teman-teman semua, semoga Allah menguatkan hati kami untuk selalu berjuang, untuk selalu menghidup-hidupkan dakwah di Muhammadiyah, untuk bisa memperbaiki diri, memperbaiki Muhammadiyah di cabang kami. Mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah memberikan pertolongannya, dan tidak menutup kemungkinan di lain kesempatan kita bisa berkolaborasi lagi dengan dulu Mas Fatin. Terima kasih atas sambutan yang sangat hangat, atas jamuan yang istimewa. Pokoknya kalau di tempat yang dingin Bapak sedaya saestu pingine mang terus awet wong pun betul sekresek pun diparingi senek saking mriki mak hawane pingin kemel terus Pak. Yakin mangke dugi griya tumbuh ke samping. Alhamdulillah, salah satu juga keberkahan. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih baik dan juga lebih berkah untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Ini bukan kajian, sekali lagi jebeli nek nambal ke kata nama sekedik Pak, sekedik nek kata ke yang nek tembok kan teko nek nambal ke orang sekedik buatan nanti sak ember semene. Nah ini sak centong bohong gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam rangka tawasul bil haq, tawasul bis sabr,
dan juga memanfaatkan waktu yang kita punya. Kelak di hari kiamat Allah akan bertanya, waktumu digunakan untuk apa? Ya, hartamu digunakan untuk apa? Umurmu digunakan untuk apa? Salah satunya saya gunakan ya Allah, insya Allah bersilaturahim, bermajelis ilmu, berukhuwah Islamiyah sesama warga Muhammadiyah. Bersaksi semua gitu, nggih? Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yashkurun, al birru man ittaqa fastabiqul khairat, nasrun minallahi qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan tenggang tadi saya selesaikan, tadi baru ayat pertama, ini ayat kedua sampai ketiganya. Men boten ngaten. Bapak Ibu ingkang saged monggo niki asmane tembang maca padandang kula panglipur turu lare laras pelok paket lanjutan yang tadi. Dene jarwane Pals Pak nggih. Bapak pejalan sakit, monggo Pak duit Pak. Dene ayat katelu kang padha mukmin lan ngamal saleh serta kelam sukabemo lekine lingane kang lan pemo netepi sabar sayekti waspurna Wassalamualaikum warahmatullahi